Kabupaten Tambrau Gunung tuh belum pernah terjadi kelaparan. Karena sudah dari oyang kita berkebun, dusun-dusun sagu kan sudah banyak. Kalau berkebun, lihat sumber mata sungai begitu berarti ambil anakan sagunya, tanam lagi situ. Sudah tumbuh, berkembang, sudah tidak bisa kelaparan. Kalau orang datang lebih senang lagi untuk antar ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan. Itu lebih senang lagi. Karena mereka bisa lihat ini, potensi ini bisa dilindungi baik-baik. Hutan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Karena untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan kita. Dan juga sekarang dikenal hutan konservasi, yaitu untuk bagaimana caranya untuk kita mengelola dan mengembangkan dalam kegiatan pariwisata. Mereka harus mengetahui seberapa besar nilai konservasi yang mereka miliki. Ketika mereka mengetahui, tentunya mereka akan berpikir bahwa bagaimana pemanfaatan untuk selanjutnya. Karena kita melihat bahwa Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi memiliki nilai yang sangat penting untuk Papua Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tambrau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan atau ibu kotanya berada di Vef. Kabupaten Tambrau terletak di bagian wilayah Kepala Burung Pulau Papua, berada di tengah-tengah antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, Papua Barat. Berdasarkan data Wikipedia, tercatat tanggal berdiri Kabupaten Tambrau adalah tanggal 26 November tahun 2008, dengan dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127, 2009, tanggal 25 Januari tahun 2009. Kabupaten Tambrau dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Adapun luas wilayah Kabupaten Tambrau adalah 11.529,18 km persegi. Kabupaten Tambrau terbagi dalam 29 kecamatan atau distrik, dan ada 216 desa atau kampung. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, penambahan jumlah penduduk yang teregistrasi cukup signifikan, yakni 28.379 jiwa. Sebagaimana halnya wilayah Papua, keindahan yang ditawarkan objek-objek wisata di Tambrau pastilah bukan seperti yang ditawarkan objek wisata di Bali, Labuan Bajo, atau di Danau Toba, dan lain-lain. Namun bila melihat potensi alamnya, baik laut, pantainya yang eksotik, maupun hutan dengan segala kekayaannya, termasuk jenis-jenis burung yang unik, Tambrau benar-benar adalah surga kecil yang tersembunyi di Papua Barat. Apalagi Tambrau kini sudah menjadi daerah konservasi alam yang dilindungi oleh dunia. Tambrau tidak kalah indah dan menarik dari beberapa objek wisata yang sudah sangat terkenal itu. Ada sejumlah jenis burung yang hanya ada di Tambrau. Ada burung cenderawasih, burung surga, yang terkenal karena indahnya. Ada burung mambruk, burung kakatua, burung nuri dengan berbagai jenis. Ada juga kanguru yang spesiesnya lebih kecil, tidak seperti di Australia. Bahkan ada jenis kanguru pohon, dan lain-lain. Inilah kekayaan sekaligus menjadi kekuatan pariwisata Tambrau. Burung cenderawasih, misalnya, adalah burung khas Papua dan menjadi ikon utamanya. Cenderawasih adalah satwa langka di dunia, hanya ada di Tambrau. Sejak 2019 di sana sudah dibuka apa yang disebut wisata birdwatching, yaitu khasanah kelengkapan wisata untuk melihat objek-objek wisata burung di hutan-hutan. Warna bulu cenderawasih memang terlihat sangat cerah dengan perpaduan kombinasi antara warna hitam, coklat kemerahan, orange, kuning, putih, biru, hijau, dan ungu. Lebih lagi karena keindahan bulunya, orang-orang terkadang menyebut burung cenderawasih sebagai bird of paradise yang memiliki arti burung dari surga.
Bulu burung cendrawasih juga sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara-upacara, pernikahan, dan ritual-ritual keagamaan di daerah setempat. Masyarakat Papua percaya bahwa burung cendrawasih bisa membawa keberuntungan dan bisa menjaga kelestarian tanah Papua, sehingga mereka sangat mengeramatkan burung cendrawasih. Dan barang siapa yang mengganggu keberlangsungan ekosistem burung cendrawasih, maka masyarakat Papua memiliki hukum adat bagi pelakunya. Kemudian untuk bulu burung cendrawasih yang dijadikan mahkota di tanah Papua merupakan simbol dari keagungan para tokoh adat dan kepala suku. Jadi tidak sembarang orang bisa memakai mahkota yang tersebut. Hanya beberapa orang saja yang bisa memakai barang itu seperti para pejabat, gubernur, bupati, dan lain-lain. Inilah yang menjadi alasan penolakan mahkota cendrawasih sebagai souvenir di PON Papua. Pemerintah Kabupaten Tambrau sejak tahun 2019 bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai mengoptimalkan potensi destinasi wisata di Kabupaten Tambrau. Keduanya membangun apa yang disebut spot-spot untuk bertuacing, yaitu hasanah kelengkapan bagi wisatawan untuk menjelajahi hutan, melihat burung-burung cendrawasih di pedalaman, dan lain-lain di Kabupaten Tambrau. Ada 716 jenis burung khas Papua di Tambrau. Karena kaya akan aneka satwa yang dilindungi ini, seluruh kawasan Kabupaten Tambrau ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Selain itu, kawasan Tambrau juga dikenal di kalangan internasional sebagai kawasan penyangga oksigen dunia. Tambrau juga menjadi rumah besar bagi 716 jenis burung khas yang ada dan tersisa di dunia. Tidak hanya burung cendrawasih yang menjadi objek wisata utamanya. Tambrau juga menyajikan berbagai objek wisata alam pegunungan di pedalaman, wisata pantai, hingga perkampungan adat. Kita juga punya desa adat. Adanya di distrik Bamusbama, Kampung Pano. Untuk objek wisata laut, ada sekitar 6 objek wisata pantai yang menjanjikan tingkat eksotik yang luar biasa. Keenam pantai eksotik itu diantaranya adalah Pantai Werur, Pantai Sausapor, Pantai Jen Womom, Pantai Wamandi, Pantai Jamur Sbamedi, dan Pantai Dua. Keindahan objek wisata laut ini pastinya tidak kalah dengan objek wisata Raja Ampat. Ribuan jenis biota laut ada di 6 pantai di Tambrau ini. Bukan. Ada Pantai Jen Womom. Di pantai ini, selain menyimpan keindahan lautnya, juga menyimpan hewan langka di dunia. Spesies hewan tersebut adalah penyu belimbing, Dermochelis coriaceae. Tentu saja hewan langka ini menjadi ikon Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Untuk bisa melihat langsung penyu belimbing di habitatnya, para wisatawan perlu mengunjungi pesisir Pantai Jen Womom. Pantai ini termasuk ke dalam 2 wilayah pantai yang indah lainnya, yakni wilayah Pantai Jamur Sbamedi atau disebut juga Jen Yessa, dan Pantai Warmon yang disebut juga Jen Shuap. Di pantai inilah menjadi satu-satunya tempat bertelur rutin penyu belimbing. Penelitian, Pantai Jen Womom dipilih oleh habitat penyu belimbing ini karena memiliki kualitas pasir yang lembut dan cocok untuk penetasan penyu belimbing. Dalam proses bertelur, penyu akan menggali lubang sedalam 1 meter. Sekali bertelur bisa mencapai 80 butir. Telur penyu belimbing ini akan menetas setelah 60 hari. Selain penyu belimbing, Pantai Jen Womom juga menjadi tempat bertelur penyu jenis lain. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Keunikan-keunikan inilah membuat Kementerian Pariwisata perlu mengulurkan tangannya untuk membantu pemerintahan Kabupaten Tambrau dalam rangka memelihara kelangsungan hidup satwa-satwa yang dilindungi oleh dunia ini. Pantai Werur. Lain Pantai Jen Womom, lain di Pantai Werur. Pantai Werur terkenal dengan pantainya yang indah dengan pasir putihnya yang halus. Kekuatan utama pantai ini adalah lokasinya yang strategis untuk menikmati indahnya objek sunrise dan sunset. Pantai yang terletak di Kampung Werur, distrik Sausapor ini menjadi lokasi terbaik untuk sunrise dan sunset. Mungkin terbaik di dunia karena jarak pandang yang begitu dekat dengan cahaya pantulan sinar matahari dari balik gunung.
Ada juga Pantai Sausapor. Pantai ini tidak ubahnya dengan Pantai Werur. Objek utamanya adalah sunrise dan sunset. Wisatawan bisa leluasa bercengkrama dengan penduduk sekitar yang sangat bersahaja. Mereka mau melayani wisatawan dengan minum air kelapa muda dan sebagainya. Di samping itu, di Pantai Sausapor sudah ada fasilitas penginapan murah menginapnya. Para wisatawan bisa pilih. Ada losmen, ada villa dan ada hotel. Kerja keras Gabriel Asem. Hasil yang dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Tambrauw, seperti upaya membangun dunia pariwisata, tentu tidak terlepas dari telaten bekerja serta semboyan yang dianut oleh mantan Bupati Tambrauw, Gabriel Asem. Waktu terpilih menjadi Bupati 10 tahun lalu, tahun 2011 sampai tahun 2017, tahun 2017 sampai tahun 2022, ia membangun Tambrauw dari nol. Tambrauw masih berupa hutan perawan. Belum ada ibu kota, belum ada kantor pemerintah. Semboyannya tetap menjadikan hutan sebagai ibu dari kehidupan manusia. Dengan semboyan itulah ia mulai membangun Tambrauw dan menolak semua jenis eksploitasi hutan dengan proyek kelapa sawit. Ia hanya mau akrab dengan investor yang menghijaukan Tambrauw. Dan inilah hasil kerjanya, Tambrauw jadi wilayah konservasi yang dilindungi oleh dunia karena di dalamnya terdapat ratusan jenis burung, puluhan satwa langka yang harus dilindungi. Semuanya itu harus bisa menjadi objek wisata yang mengundang decak kagum dunia. Itulah prinsip dari Gabriel Asem, salah satu tokoh konservasi di Papua yang dijuluki penjaga hutan adat. Bagi orang Papua, khususnya Tambrauw, alam itu adalah ibu yang harus dipelihara dan dijaga. Kedepannya, kita harus yakin bahwa setelah kita jaga alam harus dapat memberikan hasilnya bagi manusia. Seperti dunia pariwisata ini, pasti memberikan hasil baik kepada masyarakat Tambrauw, tuturnya. Inilah Tambrauw yang dibangun oleh Gabriel Asem, yang kini sudah mulai dinikmati oleh masyarakat sebagai surga kecil di ujung timur Jamrut Katulistiwa ini. Luar biasa bukan? Papua Barat mendapat perhatian khusus pemerintah untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional yang menjadi salah satu pilar percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, infrastruktur dan sarana transportasinya masih terbatas. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah saat ini. Jalur darat sekitar 4-5 jam dari Sorong, sehingga stasiun udara sangat dibutuhkan. Salah satu bandara yang telah siap beroperasi adalah Bandar Udara Werur di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Saat ini, Bandar Udara Werur melayani rute penerbangan perintis dari tujuan Bandara Deo Sorong menuju Bandara Werur maupun sebaliknya. Sebagai Bupati, inilah hasil maksimal yang bisa kami lakukan dan mempersembahkan untuk Tambrauw. Tentu saja, pencapaian kemajuan ini bukan semata hasil karya saya. Saya bukan pemimpin yang tahu dan bisa segalanya. Pencapaian itu merupakan hasil kerja keras, keuletan, dan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, DPRD. Dengan beroperasinya Bandar Udara Werur, maka akses menuju daerah-daerah terpencil di Papua Barat akan lebih mudah dijangkau. Sehingga dengan hadirnya bandara, diharapkan dapat mempercepat peningkatan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan wisatawan, dan memperkuat simpul transportasi